Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Mbak Hanum yang berkaitan dengan jurnal. Judul jurnalnya di sini yaitu analisis laporan keuangan pengukuran kinerja dan profitabilitas studi terapan industri minuman ringan di Baghdad. Kemudian di sini dapat kita lihat yang pertama itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah. Kemudian kita akan beralih ke isi penelitian. Di isi penelitian itu terbagi menjadi 4 topik. Yang pertama tujuan penelitian, hipotesis, metode dan desain penelitian. Dan yang terakhir itu analisis data. Kemudian kesimpulan. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas pertama kali di sini yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian ini mengungkapkan bahwa kekuatan finansial dan kelemahan industri minuman ringan Baghdad selama periode yang terhubung ada area abu-abu yang terjadi Juni 2007 sampai Juni 2009 yang mengakibatkan penurunan semua rasio profitabilitas terkait dan selanjutnya kinerja industri minuman ringan Baghdad selama 2 tahun. Dan selanjutnya kita akan beralih ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana cara menganalisis laporan keuangan dan mengukur kinerja dari segi aset, pemanfaatan, dan profitabilitas. Kemudian yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mempelajari dan menunjukkan bahwasanya analisis laporan keuangan yang tidak bermasalah. Yang kedua, untuk mengevaluasi posisi profitabilitas industri minuman ringan Baghdad. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengukur kinerja industri minuman ringan Baghdad menurut profitabilitasnya. Selanjutnya kita akan beralih ke slide hipotesis. Hipotesisnya di sini yaitu adanya hubungan yang signifikan antara analisis laporan keuangan dan pengukuran kinerja dan profitabilitas industri minuman ringan Baghdad. Metode dan desain penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan untuk studi yang berfokus pada masa lalu dan pertunjukan saat ini dari industri minuman Baghdad. Penelitian ini semata-mata mengandalkan data sekunder, yaitu dikumpulkan untuk jangka waktu 10 tahun, mulai dari tahun 2004 sampai dengan September tahun 2013. Dari laporan tahunan, perusahaan yang diaudit dan dipelihara dan disediakan oleh beberapa organisasi, yaitu Industri Minuman Sortir Baghdad dan Bursa Irak pertukaran untuk tujuan analisis berkala yang efektif. Kemudian kita akan beralih ke metode analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasi laporan keuangan digunakan untuk menentukan posisi dan hasil keuangan operasi juga. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menganalisis posisi keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu analisis rasio, yang kedua neraca komparatif dan laporan laba rugi, serta analisis tren. Kemudian kita akan beralih ke analisis data. Di sini ada beberapa rasio utama yang mengukur hasil operasi. Yang pertama yaitu margin keuntungan. Margin keuntungan di sini adalah ukuran persentase setiap dolar dari penjualan yang menghasilkan laba bersih. Ini menunjukkan profitabilitas dihasilkan dari pendapatan dan karenanya merupakan ukuran kinerja operasi yang penting. Itu menurut Weigen pada tahun 2009. Ini dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan penjualan bersih.
Margin keuntungan berdiri dari 0,00856 pada tahun 2004, namun berfluktuasi dan menurun secara negatif pada tahun berikutnya dan semakin meningkat pada tahun 2006. Semakin memburuk 2007 dan 2008. Oleh karena itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 0,1016 pada September tahun 2013. Kemudian rasio yang kedua yaitu return on asset ataupun ROA. Mengukur seberapa baik sumber daya perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Ini adalah rasio laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset dan merupakan rasio paling populer untuk mengukur kinerja relatif perusahaan. Ini juga menggunakan teori Weigen pada tahun 2009. Dan pada titik ini, memaksimalkan ROA adalah tujuan perusahaan bersama dan realisasi bahwa ROA adalah dipengaruhi oleh profitabilitas dan efisiensi mengarah pada pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian untuk semua keputusan operasi dalam suatu perusahaan. Ini menjadi bentuk dominan dari analisis keuangan hingga tahun 1970-an menurut Blumenthal pada tahun 1998. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA adalah 0,00503 pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 0,112354 pada tahun tersebut, yaitu tahun 2012. Kemudian rasio yang ketiga itu return on equity ataupun ROE adalah pengukuran laba per unit modal dan secara khusus digunakan untuk menghitung laba atas pemegang saham keadilan. Pengembalian ekuitas yang lebih tinggi dianggap sebagai kinerja yang lebih baik dalam hal profitabilitas perusahaan. Pengembalian ekuitas dihitung dengan membagi laba bersih dengan total ekuitas. Menurut teori Gibson pada tahun 2013, ROE ini melonjak dari minus 3,7458 di tahun 2008 menjadi 0,1467 di tahun 2012. Ini karena peningkatan margin keuntungan. Ilustrasi ini akan sangat berguna bagi manajemen dan atau pemilik minuman ringan Baghdad untuk menjelaskan caranya mengendalikan biaya sedikit saja dapat berdampak pada laba perusahaan. Kemudian kita akan beralih pada rasio beban. Rasio beban di sini menunjukkan biaya operasi bruto perusahaan terhadap total aset. Di sini biaya operasional kotor termasuk bunga beban, beban non bunga, dan penyisihan kerugian. Semakin rendah nilai rasio biaya, semakin banyak efisien suatu perusahaan dalam mengendalikan pengeluaran atau biaya. Teramati bahwa rasio ini terus meningkat pada tahun dari 485.007 pada tahun 2004 menjadi 1,138031 pada tahun 2012. Kemudian kita akan lanjut ke rasio yang terakhir, yaitu rasio perputaran modal. Ini dapat diubah terutama dengan menjadi lebih efisien dan dengan demikian menggunakan lebih aset dalam operasi bisnis. Namun hal itu hanya untuk membuat perbedaan ROE jika pengurangan aset disertai dengan ekuivalen pengurangan ekuitas pemilik. Ini dihitung dengan membagi penjualan bersih atas modal yang diinvestasikan. Hasilnya membacanya adalah 0,630893 pada tahun 2004 dan mencapai 1,0
287.867 pada tahun 2012. Kemudian di sini kita akan menyimpulkan bahwa penelitian ini menyajikan model analisis laporan keuangan industri minuman ringan Baghdad selama periode 2004 sampai September 2013 tentang profitabilitas yang ditelusuri dari pengukuran kinerja. Hal tersebut, analisis menunjukkan adanya gray area yang terjadi pada bulan Juni 2007 sampai dengan Juni 2009 yang mengakibatkan penurunan semua rasio profitabilitas terkait dan kemudian kinerja industri minuman ringan Baghdad selama 2 tahun. Kesimpulannya bahwasanya ROE adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang paling komprehensif. Itu menganggap keputusan operasi dan investasi yang dibuat serta keputusan terkait pembiayaan dan pajak. ROE harus menjadi alat yang dimiliki oleh semua pemilik bisnis, manajer, dan semua pengguna akuntansi dan keuangan mengevaluasi suatu perusahaan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Ini diantisipasi mengingat kondisi dari negara pada umumnya dan kota Baghdad tempat perusahaan tersebut berada dan konsumsi minuman ringan yang tinggi oleh masa bahwa industri minuman ringan Baghdad akan pulih dari ketidaknyamanan yang dibuktikan dalam keuangannya, pernyataan dan kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan yang besar bagi pemegang saham dan kinerja yang luar biasa di tahun depan. Mungkin ini saja presentasi jurnal dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.